Bapak pengurus PDM dan ibu-ibu pengurus Aisyah daerah Madiun. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam pengajian ini yang sudah berusia 32 tahun. Alhamdulillah sudah satu generasi yang pengajian yang sudah satu generasi 32 tahun itu insya Allah bisa mencerahkan peserta pengajian. Ketika peserta pengajian tercerahkan, maka kemudian wong sing ngaji, kalau wong sing ora tahu ngaji itu ono bedane. Itu ya, ada pengalaman jamaah di masjid saya. Ketika membesuk orang yang dibesuk itu sakit jantung. Ini karena yang membesuk ini takmir, ikut pengajian terus, maka kemudian memberi masukan kepada orang yang sakit jantung. Bapak sakit jantung harus bersyukur. Bapak itu di pikirannya nggak ada, loro kok bersyukur gitu ya, rano bayangannya. Terus bapak itu jawab, gimana sakit kok bersyukur, rasake loro ora karu-karuan kok bersyukur, mergo ora tahu ngaji. Tapi kalau yang sering ngaji tahu bahwa sakit jantung pun itu sakit yang bisa disyukuri. Karena ada senior kami di majelis takjih itu mengatakan, kita sakit jantung harus bersyukur karena tidak sakit stroke. Kalau sakit stroke, wes ora punya kesadaran, ora eling, ora iso zikir. Tapi kalau sakit jantung masih punya kesadaran, iso eling sehingga iso zikir. Dan kalau punya kesadaran bisa zikir, maka bisa terus memberi manfaat. Ketika sakit masih punya kesadaran, raganya sudah nggak bisa apa-apa, tetap bisa memberi manfaat. Memberi manfaatnya dengan memohonkan ampunan, istighfar untuk diri sendiri dan pihak-pihak lain yang perlu dimohonkan ampunan. Sehingga kalau kita masih punya kesadaran, sampai titik darah yang penghabisan itu kalau di perjuangan, kalau dalam kehidupan biasa sampai tarikan nafas yang terakhir, kita masih tetap bisa memberi manfaat. Yang sekarang ini kita akan mengkaji tentang orientasi hidup atau tujuan hidup, itu supaya kita bisa memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya. Di samping itu juga bisa untuk usaha menyembuhkan penyakit wahan. Penyakit wahan yang disebutkan dalam hadis itu kan penyakit yang membuat orang Islam itu seperti buih, koyo untuk, kalau bahasa Jawa Tengah itu seperti buih. Yang buih itu ada di air, ada di gelombang, tapi tidak memberi bekas, tidak bermanfaat. Dan misalnya ketika kita piknik ke laut, ke pantai, lihat gelombang yang kelihatan putih itu kan buihnya. Ketika sampai di pantai, yang membuat pantai itu kemudian menjadi basah, bukan untuk itu, bukan buihnya itu, tapi airnya. Terus kemudian kalau ketika kena gelombang itu ada yang terseret, itu yang membawa terseret bukan untuke, sebab untuke itu tertinggal di pantai. Yang membuat terseret itu adalah air gelombangnya itu. Dan umat Islam ini
Dalam hadis kan disebutkan memiliki penyakit wahen, yang penyakit wahen itu membuat orang Islam seperti buih, seperti untuk ono ning kaya ora ono, wujuduhum ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya. Selama ini ketika ojek online sing wonten napa? Gojek, Grab. Wong Islam mung dadi penonton, mung dadi konsumen. Alhamdulillah PDM Majelis Ekonomi melonceng JEKMU sehingga kita menjadi pemain, tidak hanya menjadi penonton saja, meskipun baru di level daerah. Yang mudah-mudahan nanti di level nasional, level global pun kita bisa menjadi pemain di bidang ekonomi. Caranya piye? Caranya niku kita harus bisa memberantas penyakit wahen. Yang sebetulnya dalam pengajian ini sesuai permintaan panitia, saya sudah menyiapkan bahan, tapi karena baru terkirim tadi malam jam 8 itu belum bisa digandakan, sehingga ini pengajian saya meh kaya seminar mawon mboten napa-napa nggih. Saya bacakan bahan pengajiannya, terus kemudian saya jelaskan sedikit supaya bisa rampung. Kalau penjelasannya terlalu panjang nanti malah nggak terbaca. Ya. Judulnya orientasi hidup Muslim yang berkemajuan. Saya mulai dengan pengertiannya. Orientasi hidup adalah sesuatu yang dianggap penting dalam hidup. Karena dianggap penting, sesuatu tersebut diperjuangkan sampai terwujud, sehingga seringkali orientasi hidup dipandang sama dengan tujuan hidup. Jadi orientasi hidup itu apa yang dipandang penting dalam hidup ini. Karena dipandang penting, maka kemudian berusaha untuk diwujudkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadir di pengajian ini karena memandang pengajian ini penting sehingga dilaksanakan. Kalau tidak memandang pengajian itu orang pandangannya pengajian itu orang penting, maka nggak hadir di pengajian. Ngaji iki munggo apa, buang-buang waktu. Ilmune ora ana gunane, tapi karena kita memandang penting, maka kita hadir di pengajian ini. Kita berusaha untuk mendapatkan ilmu untuk memperbaiki kehidupan kita. Pengajiannya karena memandang ilmu untuk memperbaiki kehidupan kita, pengajiannya pagi. Kalau di tempat saya itu ada pengajian malam, itu sampai jam 2 malam. Jadi mulai pengajiannya itu jam 10, terus kemudian ada sambutan-sambutan dan acara yang lain. Mubalighnya baru naik ke podium jam 12 malam. Ketika mubalighnya naik ke podium jam 12 malam, jamaahnya sudah ngantuk sampai jam 2. Yang itu ngantuk pun jamaah kok ngantuk, ngaji kok ngantuk, ora opo-opo. Mergo ngajine munggo golek ganjaran. Ngaji ngantuk wis oleh ganjaran. Karena ngaji munggo golek ganjaran, akhirnya perilaku uripe ora ana bedane karo sing ngaji. Sing maune medhit ya isih medhit terus. Sing maune males salat tahajud ya isih males terus. Ora ana perubahan. Jadi ngajine, ilmune ora menghasilkan perbaikan diri. Karena ketika ngaji yang digoleki adalah ganjaran.
Orientasi hidup dibagi tiga ya. Orientasi pribadi, orientasi sosial, dan orientasi spiritual. Orientasi pribadi meliputi sukses, kaya, dan terkenal. Ya, orientasi pribadi itu orang dalam hidupnya yang dipentingkan adalah dadi wong sing sukses, wong sing berhasil, iso duwe pekerjaan sing apik, iso menduduki jabatan sing dhuwur. Terus tidak hanya cukup itu, sukses, tapi juga harus kaya. Jadi wong iki kudu sugih, duwe jabatan sing dhuwur ning ora sugih, ora apik. Apike ya duwe jabatan, ya sugih. Wis sukses, kaya, ora terkenal dipandang belum mencapai apa yang dianggap penting dalam hidup. Dan orang yang orientasi hidupnya pribadi ini ngejar kesuksesan, ngejar kekayaan, ngejar keterkenalan, kemasyhuran, itu kemudian malah tidak bahagia. Beberapa waktu yang lalu kan ada berita, ada anak muda jadi dokter di Sumatera Selatan, waktunya praktek, mestinya buka tapi belum buka. Kemudian ruangannya dibuka oleh pembantunya. Ternyata dokter itu mati gantung diri. Ya Allah. Ini kan wis jadi dokter. Wis jadi dokter berarti dia kan sukses. Praktek pasiennya ya akeh. Nah kok bunuh diri ini mergo apa? Wis sukses kok bunuh diri, itu bisa jadi karena dia belum merasa menjadi orang kaya. Karena belum kaya, maka yang dianggap penting dalam hidupnya belum terwujud. Dan ini memang menjadi problem untuk anak-anak muda kita. Anak-anak muda kita, generasi Z yang lahir tahun 2000-an ke atas, itu standarnya untuk kaya itu ketika usia 25 tahun. Beda dengan kita. Kalau kita kaya, kalau sampai usia 50 tahun pun nggak apa-apa. Waktu ini kok sudah kaya sebelum 60 tahun, yaitu alhamdulillah. Tapi kalau anak ini yang generasi Z ini 25 tahun sudah harus kaya. Karena itu kalau belum kaya merasa yang dipentingkan belum terwujud sehingga merasa gagal bunuh diri. Mengapa kok anak-anak muda kita generasi Z itu yang lahir tahun 2000-an itu kok standar kekayaannya itu menjadi kaya itu semakin rendah. Jadi itu ketika usia 25 tahun, karena yang diteladani adalah para YouTuber. Ya, sing jadikan contoh itu wong sing jadi YouTuber mengupload kehidupan pribadinya dalam kanal YouTube. Dan anak-anak muda kita itu menjadikan YouTuber sebagai teladan. YouTuber yang terkenal di Indonesia, misalnya sudah Atta Halilintar. Itu sing didadekake nabi, sing didadekake teladane. Sehingga dalam hidupnya wong itu sugih, aja mung sukses tok. Nah, kalau karena itu yang diteladani itu adalah para YouTuber, maka kemudian kehidupannya menjadi seperti itu. Terus kemudian wis sukses, kaya, tapi kok urung terkenal, yo sukses. Sehingga ada di Sulawesi itu ada direktur perusahaan ekspedisi pengiriman barang-barang.
sudah sukses kaya gitu. Tapi yo bunuh diri. Mergo napa? Mergo belum terkenal. Karena itu ya anak muda yang sudah sukses kaya terus biasanya kan do pamer kekayaan, flexing. Pamer kekayaan kuwi supaya dadi wong sing terkenal. Itu istilahnya apa? Crazy rich, anak muda yang kaya itu kemudian dipamerkan kekayaan. Nah anak-anak muda kita yang mau nonton YouTuber itu kepengen dan misal yang duwe mobil kaya mobilnya YouTuber. Ketika YouTuber mobilnya Alphard, maka juga berusaha untuk memiliki mobil Alphard. Tapi kalau kita yang bukan generasi Z, orang duwe mobil Alphard ora opo-opo. Duwe Alphard TK wae wis cukup kan gitu. Kalau kita kan gitu, orang duwe Alphard ora apa-apa. Cukup duwe Alphard TK. Orang duwe Alphard TK, orang duwe Alphard tetap iso numpak Alphard. Jangankan numpak Alphard, numpak pesawat, kereta pun bisa, asal kita sehat. Ini kalau orang orientasi hidupnya pribadi. Terus kemudian kalau orientasi sosial, orang dalam hidupnya yang dianggap penting itu juga bisa berkontribusi kepada masyarakat, memberi sumbangan kepada masyarakat supaya masyarakat hidupnya menjadi lebih sejahtera. Maka berusaha untuk bisa memberi manfaat dengan prestasi. Itu kalau punya orientasi hidup tidak hanya pribadi tapi juga sosial. Sehingga kita alhamdulillah di sini ini yang ngurusi pengajian ini anak mudanya juga banyak. Itu berarti anak muda kita orientasi hidupnya bukan hanya orientasi pribadi tapi juga orientasi sosial. Bisa berkontribusi kepada masyarakat, itu menyelenggarakan pengajian supaya pengajian berjalan dengan baik, itu dengan berperan dalam kepanitiaan. Terus kemudian orientasi hidup juga itu ada orientasi spiritual. Orientasi spiritual itu ada yang horizontal. Orientasi spiritual itu intinya melampaui diri sendiri. Jadi orang yang punya spiritualitas, kerohanian bisa melampaui dirinya sendiri. Ketika melampaui dirinya sendiri secara horizontal dalam kehidupan bersama dengan warga masyarakat yang lain, maka kemudian berusaha untuk bisa berbagi. Orang yang bisa berbagi itu karena sudah bisa melampaui dirinya sendiri. Iso makan 3 kali sehari itu sudah cukup. Nggak perlu makan sampai 4 sampai 6 kali sehari. Ketika masih ada kelebihan dari memenuhi kebutuhan makannya 3 kali sehari itu, maka kemudian ketika dia punya kelebihan, maka kemudian dibagi kepada sesama warga. Itu namanya orientasi hidup spiritual yang horizontal. Terus kemudian juga ada orientasi spiritual yang vertikal. Kalau orientasi yang vertikal itu ya melampaui diri sendiri supaya bisa dekat dengan Allah. Syukur bisa mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa melampaui diri kita sendiri dalam mendekatkan diri kepada Allah, maka kita melaksanakan sholat dengan ikhlas. Karena kita sholat dengan ikhlas itu sudah tidak ada kepentingan diri kita sendiri dari sholat itu mendapatkan apa. Yang penting dengan sholat itu iso jadi
dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orientasi hidup spiritual yang vertikal. Orientasi hidup pribadi berhubungan dengan jalan mewujudkan tujuan hidup etis. Tujuan hidup etis ini adalah hidup untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang jalan untuk memperoleh kebahagiaan ini dalam etika normatif ada 3 jalan. Jalan yang pertama adalah hedonisme. Hedonisme itu mencari kebahagiaan dengan mendapatkan kesenangan duniawi yang sebanyak-banyaknya. Kalau kesenangan duniawi itu adalah makan enak, maka berusaha untuk bisa terus makan enak. Makan enaknya ketika makan sehari 3 kali, makan enaknya itu berarti sehari 3 kali. Ketika sehari 3 kali makan enak masih kurang, maka ada yang jalan hidupnya itu hedonisme. Setelah makan kenyang maka dimuntahkan supaya bisa makan enak lagi. Itu banyak orang modern yang seperti itu. Contohnya yang terkenal itu adalah Lady Diana. Jadi putri kerajaan Inggris yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas itu katanya dia itu menderita penyakit bulimia. Makan kenyang, setelah kenyang dimuntahkan lagi supaya bisa makan enak. Kalau kita di sini nggak ada ya. Yang di sini di Indonesia ono wong ngono kuwi berarti wong edan kan gitu. Terus mangan wareg kok dimuntahke meneh. Tapi kalau orang sana itu sudah biasa. Karena jalan hidup hedonisme itu biasa dilakukan. Terus kemudian kalau kesenangan hidup duniawi itu dengan pesta, maka kemudian menghadiri pesta yang sebanyak-banyaknya. Terus kemudian itu jalan hidup untuk memperoleh kebahagiaan yang kedua itu adalah pengembangan diri. Etika pengembangan diri. Yang etika pengembangan diri ini ada rukun. Rukun yang pertama, orang itu harus bisa mengenali potensi dirinya sendiri. Terus yang kedua, mengembangkan potensi dirinya. Terus yang ketiga, berorientasi kepada sesuatu di luar diri. Terus yang keempat, menerima diri. Sehingga orang yang mengembangkan diri untuk memperoleh kebahagiaan itu berusaha untuk mengenali potensi dirinya sedini mungkin. Bakatku kuwi opo, minatku kuwi opo, ketertarikanku itu opo. Itu dikenali. Setelah dikenali maka kemudian dikembangkan. Dikembangkan secara maksimal. Misalnya untuk pengembangan diri ini, ketika orang sudah tahu bahwa bakatnya itu adalah sepak bola, maka kemudian dia berusaha untuk bisa menjadi pemain sepak bola yang sesukses mungkin, memperoleh kesuksesan yang maksimal. Kesuksesan yang maksimal itu berarti menjadi pesepak bola top dunia yang sampai mendapatkan pengakuan dunia yang iso ya oleh penghargaan dunia Ballon d'Or. Yang untuk itu orang itu harus mengenali potensi dirinya sendiri. Terus kemudian potensinya itu dikembangkan. Yang pengembangannya secara maksimal. Kalau ketika olahraga sepak bola tadi itu latihannya ora mung 4 jam, 8 jam.
tapi bisa lebih dari 8 jam. Yang supaya maksimal itu kalau pemain yang terkenal itu Ronaldo, Lionel Messi, itu ketika dia itu mengembangkan potensi dirinya, latihan ora mung bareng kancane. Latihan bareng kanca-kancane satu klub hanya 8 jam. Setelah 8 jam, kemudian latihan sendiri untuk meningkatkan keterampilannya membuat gol semaksimal mungkin. Sehingga membuat gol dengan tendangan kaki, ora mung dengan telapak kaki bagian depan luar, tapi seluruh bagian telapak kakinya bisa digunakan untuk menendang bola, sehingga bisa menendang bola dengan telapak kaki belakang, tumit kakinya. Dan itu ketika menendang penalti pun juga bisa dengan tumit kakinya. Tidak harus menendang bola supaya gol, tidak harus kenceng-kenceng, tapi dengan keterampilan itu kemudian bisa membuat gol. Itu latihan yang untuk mengembangkan potensi semaksimal mungkin sehingga bisa menjadi hebat. Terus kemudian ketika sudah mengenali potensi, mengembangkan potensi, tidak cukup itu, juga harus berorientasi kepada sesuatu di luar diri. Sesuatu di luar diri itu kalau orang-orang modern biasanya adalah tugas-tugas profesi. Yang tugas profesi sebagai pesepak bola itu adalah pemain sepak bola sebaik-baiknya. Itu orientasinya itu. Sehingga latihannya tadi itu ya, tidak mengenal lelah. Latihannya bisa sampai 14 jam, 16 jam supaya bisa maksimal. Tapi tidak cukup itu. Di samping berorientasi kepada sesuatu di luar diri, tugas-tugas profesi juga harus berorientasi kepada harus bisa menerima diri. Itu rukun yang keempat. Menerima diri itu berarti apapun hasilnya, setelah mengembangkan secara maksimal potensinya, ketika ternyata kemudian tidak bisa menjadi pesepak bola top, maka ya harus diterima karena dapat cedera misalnya. Sehingga karena kalau tidak bisa menerima diri, maka kemudian itu bisa tidak bahagia. Ini yang banyak digunakan oleh orang modern, memperoleh kebahagiaan itu dengan hedonisme dan dengan etika pengembangan diri. Yang dalam kenyataan sekarang, ketika orang itu mengembangkan kebahagiaannya diperoleh dengan hedonisme dan pengembangan diri itu, kenyataan yang banyak ditunjukkan sekarang malah kemudian tidak bahagia, tapi malah sengsara. Itu kalau orang itu mulai anak-anak sudah makan enak terus. Jadi makan pagi enak, makan siang enak, makan sore juga enak, terus-terusan. Maka kemudian sudah menderita penyakit degeneratif, penyakit yang sulit untuk disembuhkan ketika usianya baru belasan tahun. Sehingga di Sarjito kan ada kasus anak usia 14 tahun tapi sudah stroke. Mengapa ini? Karena makannya enak terus, tidak terkendali. Juga ada kasus usia 18 tahun sudah sakit jantung. Yang 14 tahun wis stroke, kowe arep ngopo? Wis ora iso ngopo-ngopo. Sekolah ya wis ora iso, bergaul ya wis ora iso, pekerjaannya pun kan pekerjaan yang terbatas. Maka kemudian karena hedonisme itu yang diperoleh bukan kebahagiaan tapi malah kesengsaraan. Begitu juga etika pengembangan diri untuk mendapatkan
kebahagiaan. Biasanya pun orang itu kalau sudah pol ya, sudah mencapai karir puncak, kaya, terkenal, ketika orientasinya itu masih dirinya sendiri, maka kemudian mengalami kehampaan, sudah merasa tidak butuh apa-apa. Ketika sudah merasa tidak butuh apa-apa, itu maka kemudian kosong. Jadi melakukan pekerjaannya wis ora bahagia, bergaul ya wis ora bahagia. Ketika orang mengalami kekosongan hidup, kehambaran hidup, maka kemudian lari ke minuman keras, lari ke narkoba. Ketika sudah minum minuman keras, mengkonsumsi narkoba, masih tetap hampa, maka kemudian mati bunuh diri. Itu yang terjadi itu. Bintang film yang terkenal, filmnya seringkali diputar di televisi Indonesia. Kalau nggak salah itu Indosiar. Filmnya Home Alone. Bintang filmnya adalah Robin Williams. Robin Williams mati bunuh diri. Mengapa? Itu bisa diduga. Dia terkenal, kaya, tukang gawe, guyu uang, tapi kok bunuh diri. Itu karena dia mengalami kekosongan hidup, tidak sembuh dengan minuman keras dan narkoba. Maka kemudian dia mati bunuh diri. Orang yang memiliki orientasi hidup pribadi itu bisa jadi dia untuk memperoleh kebahagiaan itu juga melakukan jalan untuk memperoleh kebahagiaan yang ketiga. Memperoleh kebahagiaan yang ketiga ini dalam etika normatif disebut dengan utilitarianisme. Memperoleh kebahagiaan dengan memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya kepada sebanyak mungkin orang. Ini orang yang orientasi hidupnya pribadi bisa jadi memberi manfaat. Bahkan juga bisa jadi itu dia juga menempuh jalan untuk memperoleh kebahagiaan dengan mendekatkan diri kepada Tuhan ketoke. Neng ketoke, tapi kenyataannya jane ketika dia itu memberi manfaat terus ketoke sholat, kuwi jane monggo golek kesenengane awake dhewe. Sehingga itu sebetulnya ketika dia memberi manfaat terus kemudian sholat, itu masih orientasinya pribadi. Aku supaya oleh kesenangan dengan sholat dan dengan berbagi. Sehingga itu berarti juga belum melampaui dirinya sendiri, belum memiliki spiritualitas. Terus ini ya, kita lihat kenyataan di Indonesia, 90% anak muda Indonesia menurut survei LSI 2009 dan Kompas 2013 memiliki orientasi hidup pribadi. 90% anak muda Indonesia orientasi hidupnya pribadi, sukses, kaya, dan terkenal. Hanya 10% dari mereka yang memiliki orientasi sosial, memberi kontribusi kepada masyarakat, dan spiritual, horizontal, dan vertikal. Yang memiliki orientasi hidup sosial dan spiritual hanya 10%. Tapi 90% orientasi hidupnya adalah orientasi hidup pribadi. Kenyataan hidup masyarakat Indonesia sekarang, kenyataan yang berupa korupsi yang tidak terkendali, ya, kecanduan judi online,
terus gila jabatan dan lain-lain, bisa jadi menunjukkan orang banyak yang memiliki orientasi hidup pribadi bukan hanya anak-anak muda, tapi juga orang-orang tua. Sehingga bisa jadi yang memiliki orientasi hidup pribadi bukan hanya anak-anak muda kita, tapi orang-orang dewasa, orang tua pun itu orientasi hidupnya juga orientasi pribadi. Jadi ketika muda, usia 14 tahun, 18 tahun, itu yang disurvei orientasi hidupnya pribadi. Tapi kalau dilihat kenyataannya, sekarang kok banyak itu pemegang jabatan yang korupsi, masyarakat yang tidak memegang jabatan itu kecanduan judi online. Yang judi online itu di Indonesia perputaran uangnya tahun 2023-2024 itu sampai 900 triliun dan melibatkan ratusan ribu orang yang kecanduan judi online. Yang ini sebetulnya menunjukkan korupsi itu, terus kemudian judi online itu sebetulnya kan orientasi hidupnya pribadi, berharap korupsi bisa menjadi kaya. Terus kemudian judi online yang menang iso jadi sugih, ning sugih dalam pengertian duwe duit gitu. Karena kaya seharusnya pengertiannya tidak sekedar punya uang banyak. Kaya itu kalau itu menurut orang terkaya di dunia itu pemilik Microsoft itu kaya itu bukan dalam jumlah uang yang dimiliki, tapi kaya itu adalah pola pikir. Jadi kalau punya pikiran berusaha itu bisa menjadi kaya, itu adalah orang yang kaya. Sebab kalau kaya itu duit akeh, itu wong sing menang judi itu duitnya akeh. Ning dia bukan orang kaya. Karena kalau dia kayanya punya uang banyak hasil judi, nanti kalau uang hasil judinya itu sudah habis, dia menjadi orang miskin lagi. Tapi kalau kaya itu adalah pola pikir, maka orang sekarang uangnya belum banyak, tapi pikirannya melakukan usaha, berhasil, bisa memiliki kekayaan. Maka dia akan terus berusaha untuk bisa menjadi kaya dengan melakukan usaha. Tidak sekedar menang judi, tidak melalui korupsi. Dalam perspektif hadis, kenyataan tersebut, jadi kenyataan bahwa masyarakat kita itu mengalami korupsi yang tidak terkendali, kecanduan judul, gila jabatan. Dalam perspektif hadis, kenyataan tersebut bisa jadi merupakan wujud dari penyakit wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci kematian. Ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis. Saya dengar hadis ini sudah lama, sejak kecil dulu saya sudah dengar mubalik yang menceramahkan itu. Akan datang satu masa umat Islam itu seperti hidangan makan yang dikerubungi orang yang berpesta pora. Ya, orang yang berpesta pora itu berarti akan memakan makanan yang dihidangkan di meja makan itu. Para sahabat bertanya, Nabi, apakah karena sedikitnya umat Islam ketika itu? Nabi menjawab, bukan karena sedikitnya umat Islam. Umat Islam menjadi makanan yang dikerubungi orang yang berpesta pora itu karena umat Islam itu seperti rusak, seperti buih
yang tadi sudah saya sebutkan. Jumlah mereka banyak tapi seperti buih, sehingga umat yang lain tidak segan, tidak takut kepada orang Islam. Karena orang Islam tidak bisa memiliki kekuatan yang kekuatannya itu melalui produksi, menghasilkan barang dan jasa. Sehingga ketika sekarang ini umat Islam itu kan seperti tadi itu, seperti hidangan di meja makan yang siap dijadikan santapan orang yang berpesta pora, itu karena kita lemah. Lemahnya diantaranya kita itu nggak bisa menghasilkan barang dan jasa sendiri, sehingga kita apa-apa dipenuhi dengan jualan orang lain. Yang jualan orang lain itu dengan memahami kebutuhan, kecenderungan kebutuhan kita itu apa. Maka kebutuhan kita itu kemudian dibuatkan pemenuhannya oleh mereka. Jadi kurikulum pendidikan kita itu dipelajari oleh orang lain untuk dibaca. Orang yang terbentuk dari kurikulum ini kecenderungan konsumsinya itu apa? Kecenderungan konsumsinya itu kemudian dibuatkan oleh orang lain. Jadi kok ketika saya kecil dulu, mobil-mobil itu, mobil yang baik rata-rata mobil sedan. Ono konsultane, ono Corolla, ono Corona, bentuknya sedan. Tapi sekarang bukan mobil sedan, mobil Jeep Niaga yang bisa membawa banyak penumpang. Itu hasil mempelajari dari kecenderungan orang Indonesia dalam mengendarai mobil. Yang mobil sedan itu mung iso ngangkut wong titik, wong papat, kuwi mung keluarga keluarga sing inti. Wong Indonesia iki senenge guyub, rame-rame. Mereka pun kalau bisa naik mobil juga rame-rame. Sak RT, sak kampung yang iso naik mobil bareng-bareng. Karena itu kemudian dibuatlah mobil niaga itu. Mobil niaga pun kan macam-macam. Ada yang Avanza, terus kemudian ada yang Innova, macam-macam. Itu karena untuk memenuhi selera orang Indonesia. Naik mobil berkendaraan bersama-sama. Itu kok Jepang bisa membuat itu karena mempelajari selera orang Indonesia. Selera orang Indonesia dieksploitasi untuk mendapatkan keuntungan perusahaan mereka. Terus kemudian kecenderungan makannya itu juga diproduksi oleh mereka. Senengane wong Indonesia ini apa toh? Senengane wong Indonesia itu mangan legi. Maka kemudian dibikinlah minuman manis. Yang minuman manisnya itu kadar gulanya itu jauh lebih tinggi, itu tidak aman. Tapi karena orang Indonesia senengnya manis tenan, yang minum teh sing pagi itu yang diidealkan kan dinastel, teh sing legi, panas tur kental, maka kemudian dibikinkan makanan yang manisnya berlebihan. Yang makanan berlebihan ini, manisnya berlebihan, maka sebetulnya juga bisa membahayakan kesehatan. Itu hasil mempelajari selera kita. Mengapa kok selera kita dipelajari untuk dibuatkan produknya tadi itu? Ya wujud tadi itu, umat Islam seperti hidangan di meja makan yang siap menjadi santapan orang lain. Jadi santapannya tidak dimakan langsung, ini diemplok langsung,
tapi dibuatkan produk-produk untuk mengeksploitasi mereka. Terus kemudian yang kentara juga adalah tambang-tambang. Tambang itu kemudian yang mengelola kan juga orang lain. Itu betul-betul itu. Tambang oleh orang lain itu kita betul-betul menjadi hidangan di meja makan. Itu tambang itu adalah kekayaan kita, tapi yang mengeksplorasi adalah orang lain yang menjadi kaya, kemudian juga orang lain. Jangan-jangan Madiun ini juga sudah dipetakan ya, ada potensi tambang apa di Madiun ini. Kalau di Tulungagung Trenggalek kan sudah dipetakan, ada tambang emas di sana. Sehingga bisa jadi nanti di Tulungagung Trenggalek juga terjadi itu penambangan emas besar-besaran. Sopo sing iso nambang emas ki ya wong-wong sing keluar sing modalé wis gede, memiliki keterampilan teknologi untuk mengolah tambang. Ini keadaan kita seperti ini sudah 73 tahun merdeka kok belum berubah. Ini kan kita harus memperbaiki. Karena itu untuk memperbaiki keadaan masyarakat Indonesia sekarang harus dapat dilakukan dengan membangun orientasi hidup yang benar. Orientasi hidup jangan hanya orientasi pribadi, tapi juga orientasi sosial dan orientasi spiritual. Ini bisa jadi menjadi pertanyaan kita. Kita sudah dengan penyakit paham hubud dunya wakarohiyatul maut itu sudah lama sekali, tapi bagaimana menyembuhkan penyakit itu kok belum ada yang membicarakan. Ini kita bisa berusaha menyembuhkan penyakit paham itu dengan membangun orientasi hidup masyarakat Indonesia. Orientasi hidupnya jangan hanya orientasi pribadi saja, tapi juga orientasi sosial dan orientasi spiritual. Karena orientasi hidup berhubungan dengan tujuan hidup, pembangunan orientasi hidup harus dibarengi dengan pengembangan tujuan hidup. Yang tujuan hidup itu ada etis, spiritual, dan eskatologis. Ini ada persoalan di kalangan kita sendiri. Kita itu ada yang memahami dalam Islam tidak ada ajaran tentang tujuan hidup. Yang ada itu tujuan penciptaan. Yang kalau tujuan penciptaan itu jelas, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebetulnya adalah tujuan penciptaan. Kita ada di dunia ini diciptakan oleh Allah, dan Allah menciptakan kita ini dengan tujuan. Tujuannya supaya kita itu ya'budun. Ya'budun dalam bahasa Arab ini kata kerja. Masdarnya, kata dasarnya itu bisa ibadah. Kalau ibadah itu pengertiannya adalah at-ta'atu ma'a royatil khudu'i, ketaatan yang disertai dengan ketundukan yang puncak. Ketaatan yang disertai dengan ketundukan yang puncak itu adalah ibadah dalam pengertian menyembah. Sehingga kita dalam sholat itu ibadah disertai dengan ketundukan yang puncak. Ketika kita sholat, kita sampai menunjukkan ketundukan yang puncak dengan sujud kepala kita tempelkan ke lantai dan alasnya. Itu karena itu menjadi simbol dari ketundukan puncak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketundukan puncak ini disertai
dengan perbuatan yang nyata. Dan ini hanya untuk Allah saja. Untuk selain Allah nggak boleh dengan ketundukan yang puncak. Kalau selain Allah itu ketundukannya bisa dengan reservoir, bukan tanpa reservoir. Sehingga tunduk dengan catatan. Yang ini kalau kita tunduk dengan catatan kepada yang lain, termasuk negara, itu pengertiannya adalah ibadah yang dibentuk dari ubudiyah. Kalau ubudiyah itu menghamba. Kalau menghamba itu bisa dilakukan kepada Allah dan bisa dilakukan kepada sesama manusia atau kepada lembaga-lembaga yang dibentuk oleh manusia. Yang ini kalau ubudiyah itu berarti mengabdi. Sehingga iya karena berdua iya karena saingin gitu. Lama kolakul jinna wal insa illa liya'budun itu sebetulnya diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketika mengabdi kepada Allah disertai dengan ketundukan puncak itu dalam sholat. Ketika mengabdi tidak disertai dengan ketundukan puncak itu kita dengan, kalau kita dalam Muhammadiyah itu dengan melakukan ibadah ammah. Ibadah yang umum itu merupakan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di antara kita ada yang terpilih menjadi anggota dewan, maka menjadi anggota dewan itu sebagai pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpilih menjadi pejabat eksekutif, non sewu Pak Wali Kota rawuh. Alhamdulillah rawuh menjadi wali kota pun itu dalam rangka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu diperbolehkan karena yang butuhnya iya karena butuh iya karena sa'inya itu berarti dalam pengabdian tidak menyembah. Kalau menyembah ke Pak Wali Kota malah nggak boleh, dan Pak Wali Kota juga nggak bersedia kan disembah. Karena yang minta disembah kalau zaman dulu itu kan Fir'aun itu. Kalau Fir'aun itu memerintahkan rakyatnya untuk menyembah kepadanya. Dalam pendidikan, pembangunan orientasi hidup dan tujuan hidup harus dilakukan untuk memberi dasar pendidikan karakter. Tanpa pembangunan keduanya, orientasi hidup dan tujuan hidup, pendidikan karakter tidak akan berhasil. Sehingga ketika pemerintah sekarang atau sudah mulai beberapa waktu yang lalu mencanangkan pendidikan karakter, yang pendidikan karakternya ditekankan pada penanaman sifat-sifat baik dan menghindari sifat-sifat buruk. Kalau pendidikan karakter dijujuk hanya di penanaman sifat-sifat baik, sifat-sifat buruk yang harus dihindari, itu pendidikan karakter tidak akan berhasil. Supaya pendidikan karakter berhasil itu harus disertai dengan pendidikan tentang tujuan hidup dan orientasi hidup. Waktunya sudah. Sehingga dalam pendidikan kita itu anak-anak kita peserta didik itu untuk pendidikan formalnya, pendidikan non formalnya, dalam pengajian-pengajian kita berusaha kepada jamaah supaya memiliki orientasi hidup, tidak hanya orientasi hidup pribadi tapi juga orientasi hidup sosial dan orientasi hidup spiritual. Untuk orientasi hidup sosialnya gimana? Kita mengamalkan hadis kita itu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah
yang paling banyak memberi manfaat kepada sebanyak mungkin orang. Sehingga anak kita tanamkan hidup kudu memberi manfaat. Urip aja munggo awake dhewe. Yen iso urip ki ya kudu migunani kanggo wong liya. Yang di Jawa kita sudah memiliki sesanti. Urip kuwi urup. Hidup itu menyala. Menyala itu berarti memberi manfaat kepada orang lain. Sejak kecil anak kita, keponakan kita, cucu kita tanamkan itu. Hidup untuk memberi manfaat supaya bisa jadi wong sing migunani. Itu untuk menanamkan orientasi sosial. Terus kemudian untuk orientasi spiritualnya kita menanamkan wong iki kudu iso bersyukur. Itu kita tanamkan sehingga nanti sampai besar pun kemudian bisa menjadi orang yang bersyukur. Kalau kita itu bisa menjadi orang yang bersyukur seperti dalam WA yang sering kita terima itu, bahagia itu sederhana. Sederhananya bahagia itu bahagia dengan bersyukur. Sehingga kalau kita mendidikkan karakter dengan mendidikkan juga pembangunan orientasi hidup dan tujuan hidup, kita sebetulnya juga mengamalkan hadis tentang tugas kenabian yang sudah populer. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus itu untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Menyempurnakan dalam hadis itu diungkapkan dengan utamima. Utamima itu dibentuk dari kata taman. Taman dalam bahasa Arab pengertiannya adalah sempurna, dan sempurna yang disebut taman itu adalah sempurna dengan pengertian lengkap bagian-bagiannya. Sempurna yang lengkap bagian-bagiannya itu berarti ada tujuan hidup, orientasi hidup, kesetiaan hidup, prinsip hidup, dan perilaku hidup. Mengatakan sudah jam 6, masih ada acara yang lain. Mudah-mudahan kita dapat inspirasi untuk memberantas penyakit wahan, untuk menjadikan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun walaupun negara yang adil dan makmur. Mekaten kirang langkung pun nyuwun pangapunten. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita akhiri dengan doa bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adili sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anna lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi muassasatina Muhammadiyah wa barik lana fi umrina wa barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi muassasatina Muhammadiyah wa barik lana fi umrina wa barik lana fi hayatina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.